A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah Ramadan yang semoga Allah berkahi dan Allah cintai, bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita. Setidaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Kita meyakini bahwa seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun usaha dari kita. Kita mendapatkan ini bukan karena usaha kita. Mendapatkan berbagai nikmat ini karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat alhamdu, bukan asyukru. Nah, bedanya artinya sama-sama pujian. Alhamdulillah, asyukru sama-sama pujian, tapi bedanya alhamdu itu sudah mulia karena dari sononya sudah mulia, tapi kalau asyukru dia mulia karena ada pemberian kemudian dia baru mulia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mulia karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mulia. Kemudian yang terakhir adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita, dengan anggota tubuh kita. Kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tanjakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu baliyah, sesungguhnya itu akan menjadi bala. Karena segala nikmat yang Allah berikan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika kok Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada kita, kok ternyata ibadah kita tidak bertambah, hati-hati. Bisa jadi itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kenikmatan tapi kok ternyata malah kemaksiatan kita bertambah dan kita ternyata kok seolah-olah tidak dihukum. Hati-hati. Hukuman Allah di akhirat lebih berat. Bahkan mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa kita sudah dihukum Allah. Kita melaksanakan ibadah hanya sekedar rutinitas. Kita tidak bisa memaknai ibadah itu dengan sebenar-benarnya, tidak bisa menikmati ibadah. Kita hanya menjalankan hanya sekedar rutinitas. Itu sesungguhnya sudah azab dari Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah berikan tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan itu. Dan perlu kita tahu Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la azidannakum, Allah akan menambah nikmat itu. Kita harus paham bahwa tambahan kenikmatan ini tidak hanya kuantitas tapi kualitas. Jadi ketika kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita,
tidak pasti kita nikmat hari ini, kita mendapatkan nikmat mempunyai motor, kemudian kita bersyukur. Tidak berarti Allah Subhanahu wa taala akan besok memberikan kita mobil, tidak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kualitas nikmat itu dengan hanya sekedar motor, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syukur itu adalah tolak ukur dari kebahagiaan kita. Jadi kita ini bahagia karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah maka engkau akan bahagia. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kekasih Allah, kekasih para malaikat, bahkan kekasih seluruh kaum muslimin. Bahwa bentuk rasa cinta kita kepada beliau bukan hanya fasihnya lidah kita bersolawat kepada beliau, tapi bagaimana kita menselaraskan hidup kita dengan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini adalah syarat dari kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jamaah sekalian, bahwa bulan Ramadan ini yang semakin hari semakin meninggalkan kita, harusnya kita lebih semangat lagi dalam mengisi waktu-waktu Ramadan kita. Karena yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali, dan yang akan datang kita tidak pernah tahu. Hanya hari ini yang bisa kita maksimalkan. Maka sisa-sisa waktu Ramadan ini kita semangatkan lagi, kita kencangkan semangat kita. Bahkan Rasulullah SAW kalau sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, dalam artian semangatnya lebih daripada hari-hari sebelumnya. Bahkan beliau membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malamnya. Bahwa bulan Ramadan itu mulia di malam harinya, karena inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di malam harinya bulan Ramadan itu lebih mulia daripada siangnya. Jadi seyogyanya kita ini memanfaatkan waktu malam-malam Ramadan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa dua hal penting dalam berpuasa di akhir-akhir puasa ini, dua hal penting adalah kita bisa ngempet dan bisa ngeresiki. Jadi dua hal penting dalam berpuasa hanya dua itu, ngempet dan ngeresiki. Kita bisa ngempet dari hal-hal yang tidak berguna tentunya. Paling minim kita meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Kemudian yang paling besar adalah kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di 10 hari terakhir ini kita masih belum bisa meninggalkan kemaksiatan, maka pertanyaan besar, dan sudah dipastikan di luar Ramadan nanti kita tidak akan bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Karena di bulan Ramadan saja kita tidak bisa memanfaatkan waktu, apalagi di luar Ramadan nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa di bulan Ramadan ini kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk berubah.
yang sebelumnya manusia di bulan selain Ramadan semangatnya berkurang, semangatnya lemah. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, banyak orang berbondong-bondong menuju masjid, menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mensyukuri tersebut. Di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, kita lebih semangat lagi agar nanti setelah bulan Ramadan kita memetik hasilnya. Apa hasilnya? Jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Bahwa tanda kebaikan seorang, tanda diterimanya seorang hamba, amalannya diterima adalah ketika dia bisa melaksanakan amal kebaikan setelah dia melakukan amal kebaikan. Jadi ketika amalan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah Syawal nanti ibadah kita akan bertambah. Itu tanda amalan kita diterima. Tapi kalau ternyata ketika bulan Ramadan kita bisa semangat, tapi di luar Ramadan kok ternyata semangat itu hilang, bahkan sudah pupus semua semangat itu, bisa jadi Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang yang di awal Ramadan dia semangat, kemudian hari semakin hari semangat itu hilang. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat sabda nabinya bahwa amalan itu tergantung pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka baiklah seluruh amal. Tapi kalau akhirnya buruk, maka buruklah seluruh amal. Di dalam hadis diceritakan bahwa ada seorang hamba yang kehidupannya itu dia melakukan amalan surga, tapi di akhir hayatnya ternyata dia melakukan amalan neraka, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Dan begitu pula sebaliknya, ada seorang hamba yang di kehidupan sehari-harinya dia melakukan amalan neraka, tapi di penghujung akhir hayat hidupnya dia melakukan amalan surga, dan dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir-akhir Ramadan ini, di hari yang semakin hari semakin meninggalkan kita, kita semangatkan lagi. Yang kemarin biarlah berlalu. Kemarin kok semangat, kemudian semangat itu turun, naik turun, sudah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita istiqomah, kita bisa istiqomah hanya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah istiqomah dengan perintah istighfar. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Dan istiqomahlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan fastaghfiruh. Kemudian setelah itu beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan bisa istiqomah kecuali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini tidak bisa, kemaksiatan dan ketaatan tidak bisa berkumpul dalam satu hati. Kalau hati ini sudah dimaksudi kemaksiatan, maka ketaatan itu akan pergi. Begitu pula sebaliknya. Kalau hati ini sudah dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatan itu akan semakin hari semakin hilang. Maka lagi-lagi kita manfaatkan waktu yang sedikit ini, yang tinggal beberapa hari lagi, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bekal takwa itu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan hanya dengan takwa itu
kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Dan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajari apa yang tidak diketahui oleh kita. Dan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan terarah. Tidak ada kamus hidup susah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kamus jalan buntu bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jalan orang yang bertakwa itu jalan mulus. Tidak ada jalan buntu bagi orang yang bertakwa. Kemudian kalau orang itu sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan segala hal. Di dunia Allah akan cukupkan, di akhirat Allah akan berikan pahala yang lebih banyak. Di malam-malam yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Satu amalan dikerjakan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seorang hamba yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 83 tahun. Maka kita harusnya berpikir, merenung, kita yang hidup hanya sebentar, paling-paling 60 tahun, karena umur Nabi Muhammad SAW dan umur umat Nabi Muhammad SAW hanya berkisar sampai itu. Kalau lebih itu bonus, kalau berkurang, kalau tidak nyampai itu ya berarti memang seperti itu. Karena likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sungguhnya setiap orang itu mempunyai ajal, kalau sudah tiba ajalnya tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Bahwa malam Lailatul Qadar setidaknya mempunyai dua makna. Yang pertama adalah Al-Qadar yang mempunyai makna kemuliaan. Kemudian yang kedua adalah yang bermakna takdir. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan takdir. Setidaknya ada beberapa fase. Yang pertama takdir di Lauhul Mahfud. Kemudian yang kedua ini adalah takdir tahunan, yaitu adalah di malam Lailatul Qadar. Maka di malam Lailatul Qadar itu kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai di malam-malam itu kita meninggalkan mengisi waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Padahal umur kita terbatas, dan hanya dengan satu malam ini amalan kita bisa menandingi amalan 83 tahun. Nah, kita tidak tahu di malam keberapakah malam Lailatul Qadar itu muncul. Maka kita gunakan setiap malam itu, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti ketika jatuh malam Lailatul Qadar kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ibadah itu sungguh indah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dicatat sebagai hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada ibadahnya seorang hamba yang beribadah selama 83 tahun. Maka semangat Ramadan ini harusnya kita jaga dengan kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjaga Ramadan ini dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Termasuk salah satu dari sunnah Nabi Muhammad SAW adalah kita mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi seorang yang sahur jam 4 dengan seorang yang sahur setengah 4 itu lebih baik seorang yang sahur jam 4, karena sahur semakin akhir itu semakin baik. Dan kita gunakan waktu sahur itu dengan
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di antara orang-orang yang beruntung adalah wabil asharihum yastaghfirun, mereka mengisi waktu sahur mereka dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. As-sabirin, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang sabar. Kemudian mereka juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang selalu bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah. As-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Maka ketika waktu sahur 25 menit, 15 menit sampai 25 menit sebelum adzan kita gunakan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di 10 hari terakhir ini kita gunakan untuk iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari iktikaf itu? Iktikaf itu adalah kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Maryam ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, antum laha akifun, bahwa apa sebenarnya yang kalian kerjakan itu kok sampai kalian tidak bergeming ketika dipanggil, kemudian ketika diganggu kalian marah. Nah, jadi iktikaf itu adalah kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rehat sejenak untuk dunia kita, karena sudah 11 bulan kita mengejar dunia kita. Kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan Ramadan, dan khususnya di 10 hari terakhir ini, kalau kita masih sibuk dengan dunia kita, maka kapan lagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita gunakan untuk malam-malam kita untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan Allah Subhanahu wa taala menutup salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita gunakan waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu-waktu sahur kita gunakan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di akhirat nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.